Ada sepasang influencer yang terlihat kehidupannya itu seperti sempurna. Uang banyak, stylish, bisa berlibur kemana aja. Tapi semua itu bukan karena mereka sukses, tapi karena mereka mencuri. Jadi ini kisah seorang tiktokers, dia menyebut dirinya sebagai Apple. Kisah ini dimulai di tahun 2024. Pada saat itu dia berusia 45 tahun. Dia tinggal bersama suaminya yang bernama J Icon. Pada saat itu J Icon berusia 44 tahun. Mereka cukup dikenal karena mereka seorang influencer. Hal yang mereka jual ke publik adalah sebuah kemewahan. Isi konten yang mereka berikan ke publik sesimpel pakaian mahal, kehidupan yang mewah, berlibur ke tempat yang mewah, dan hal-hal yang lain yang seperti terlihat ekspensif. Sebenarnya isi kontennya nggak salah, banyak juga kok influencer yang melakukan hal yang sama. Yang jadi masalah adalah gaya hidup seperti itu perlu uang yang banyak, dan mereka sendiri nggak mau capek-capek untuk kerja keras mendapatkan biaya untuk menghidupi kehidupannya yang mewah itu. Pada akhirnya di tahun 2024 mereka memutuskan untuk mencuri. Jujur agak gila sih. Target yang mereka incer itu adalah brand-brand yang terkenal seperti Lululemon. Nah, mereka nggak mau nyuri seperti orang biasa, ngambil barang terus kabur. Nggak kayak gitu. Jadi mereka bikin sistem, dan jujur, ini caranya licik banget. Jadi gini, langkah pertama, J Icon masuk ke toko sendirian. J Icon masuk pura-pura jadi customer biasa. Dia beli barang dari brand tersebut tapi yang murah aja. Contohnya seperti kaos kaki atau gantungan kunci atau headband, pokoknya yang kecil-kecil lah. Lalu dia bayar seperti biasa, dia dapat struk dan terlihatnya legit banget. Di waktu yang bersamaan, Apple juga memasuki toko yang sama. Nggak jarang dia juga invite temennya untuk mencairkan suasana. Disitulah mereka mulai melakukan aksinya. Mereka ambil barang-barang yang mahal seperti jaket, mantel, celana, baju, dan mereka menyelipkan barang itu ke dalam bajunya. Sementara itu, J Icon balik lagi ke toko dengan membawa tas belanjaan yang sama. Tas belanjaan yang tadi dia dapat saat dia membeli barang-barang kecil. Nah, disinilah momen paling pentingnya. Ternyata mereka itu punya alat pelepas sensor. Jadi caranya mereka melepas sensor yang ada di barang-barang mahal menggunakan alat-alat tersebut dan dipindahkan ke barang-barang yang murah yang sudah J Icon beli. Di situ jadinya barang-barang curian mereka jadi bersih. Nggak lama kemudian alarm masih bunyi. Tapi itu ternyata salah satu dari rencana mereka. Di situ J Icon mulai acting. Dia mulai merasa kebingungan, kaget. Loh, kok bunyi ya? Dia langsung kasih struknya dan kasih tas belanjaannya ke pegawai seolah-olah kayak jujur. Tapi ya memang nyatanya di situ ada sensor yang masih ada. Pegawai mengambil lagi tas J Icon dan mengecek kembali. Ternyata masih ada sensor yang masih menempel di barang tersebut. Mereka menganggap, oh ini cuma kelupaan aja. Pegawai di toko tersebut malah minta maaf dan membiarkan J Icon keluar begitu saja. Sementara itu Apple menunggu J Icon di luar. Tapi yang lebih parahnya lagi, mereka nggak pakai barang-barang itu. Mereka membawa barang tersebut ke toko Lululemon lainnya. Dengan harapan mereka mendapat uang dari barang yang mereka kembalikan. Ya, mereka mencuri. Mereka mendapat uang dari barang hasil curiannya. Karena hal itu berhasil, mereka melakukan hal yang sama lagi dan lagi. Dalam waktu yang singkat, mereka bisa mendapatkan ribuan dolar. Tapi mereka juga sadar kalau hal ini nggak bisa diulang terus di brand dan toko yang sama. Contohnya di Colorado, dia menargetkan dalam sehari ada 8 toko. Di Minnesota mereka mendapatkan 23.000 dolar. Dan terus berkeliling. Dalam 1 bulan mereka bisa mendapatkan 1 juta dolar. Dan ironisnya pada saat mereka melakukan hal pencurian, mereka tetap melakukan kegiatannya untuk flexing di Instagram. Padahal semua itu adalah hasil curian. Tapi mereka lupa. Mereka lupa kalau Lululemon bukan brand yang kecil. Untuk Lululemon, ini adalah kasus yang biasa mereka tangani. Saat brand ini mulai menyadari bahwa kerugiannya semakin besar, dia langsung mengerahkan tim investigasinya sendiri. Mulai membuka semua data-data CCTV, semua data-data struk pembelanjaan, dan semua data-data setiap toko Lululemon diselidiki. Akhirnya semua mulai terbuka. Mereka langsung melaporkan kasus ini ke polisi. Polisi mulai melakukan penyelidikan secara resmi. Di sini, tapi J Icon dan Apple masih merasa aman. Sampai suatu hari, mereka berdua kembali ke Minnesota. Mereka melakukan pencurian lagi sebesar 5.000 dolar. Tetapi pada saat ini mereka mulai dipantau. Salah satu toko milik brand tersebut langsung menghubungi polisi. Tapi sayangnya mereka berdua udah sempat kabur.
Nah, seharusnya di titik ini mereka langsung berhenti. Tapi ternyata enggak. Keesokan harinya mereka masih sama, melakukan pencurian di toko yang sama. Alarm pun mulai berbunyi. Di titik ini pegawai langsung peka dan langsung menghentikan mereka. Waktu itu Jacken marah, dia panik. Dia merasa didiskriminasi. Dia mengaku kalau alarmnya sengaja dibunyikan. Dan akhirnya pegawai toko melepaskan mereka. Tetapi polisi sudah menuju lokasi, yang dimana identitas mereka sudah diketahui. Yang bikin paling parahnya lagi, kegiatan tersebut masih mereka lakukan. Hanya menunggu waktu 20 menit untuk mereka beristirahat, lalu mereka lanjut lagi ke toko yang lain. Tetapi kali ini mereka game over. Tokonya langsung mengenali identitas mereka. Polisi datang dan langsung ditangkap. Proses berjalan. Polisi mulai mengecek kamar hotel mereka. Dan gila sih. Hasilnya 12 koper hasil curian. Isi koper tersebut semua merek Lululemon. Dan uang cash sekitar $50.000. Mereka udah gak bisa ngelak lagi. Akhirnya mereka mengaku dan pada saat ini mereka menunggu vonis dari pengadilan. Kemungkinan keputusan hakim adalah jeruji besi, di mana mereka harus menanggung itu semua yang mereka biasa dikenal sebagai influencer kaya raya pada akhirnya berujung di jeruji besi. Kadang mereka yang terlihat paling sukses, merekalah yang memiliki cerita gelap di belakangnya.